Kita lanjutkan lagi, kali ini terkait catatan tentang organ lambung atau perut. Nah, yang pertama adalah terkait pada aspek mental. Dari segi mental, catatan terkait lambung dari segi mental. Nah, ternyata lambung ini mudah terganggu atau mudah bermasalah itu karena faktor atau karena pola kelebihan. Jadi ada unsur yang masuk ke dalam lambung atau ke dalam limpa, ke dalam lambung atau mengisi lambung yang tidak seharusnya, yaitu adalah pola kelebihan. Kelebihan api atau api dahak, api yang disertai dengan dahak. Nah, api ini berasal dari mana? Nah, api ini bisa berasal dari makanan-makanan yang bersifat panas, faktor emosi. Lama-kelamaan panas itu bisa menimbulkan api. Kemudian kalau dahak ini nanti berasal dari limpa ketika gagal mengubah air atau cairan, nanti terpanasi oleh api, air atau cairan yang menumpuk itu akan berkurang dan memadat menjadi yang dinamakan sebagai dahak. Seperti itu, dahak. Nah, dari aspek mental di dalam TCM, lambung yang ada api atau api dak di dalamnya itu bisa mempengaruhi mental dari segi pikiran, dari segi psikologis, dari segi psikis. Seperti apa gejalanya? Yaitu adalah penguncian diri di dalam rumah. Kemudian dia itu menutup semua pintu dan jendela. Dia juga ingin sendirian. Kemudian ketika bicaranya itu tidak terkendali. Kemudian dia banyak tertawa, banyak bernyanyi yang berlebihan. Kemudian perilaku yang ditampakkan itu perilaku kasar. Kemudian ada kecenderungan untuk suka melepas pakaian. Nah, ini ketika ada api atau api dahak yang ada di lambung, bisa mempengaruhi faktor mental, segi mental. Kenapa? Ya, karena api atau api dahak yang ada di lambung nanti akan berpengaruh kepada cara berpikir. Ya. Pemikiran itu kan berkaitan dengan lambung dan juga limpa. Kemudian bisa sampai kepada berkaitan pada jantung. Nah, jantung inilah yang sebagai pusat pikiran, sebagai pusat mental, emosi, ya, bisa terpengaruh sehingga bisa menimbulkan gejala psikologis, gejala psikis yang seperti ini, yaitu penguncian diri di dalam rumah. Jadi suka mengurung diri dalam rumah, tidak suka keluar rumah. Ya, dia ini ingin sendirian di dalam rumah atau di dalam kamarnya atau di dalam ruangan pribadinya, tidak suka ada orang lain. Dia merasa terganggu, merasa terusik. Kemudian dia ketika dalam rumah ini akan ada kecenderungan untuk sering atau suka menutup pintu-pintu dan jendela, semuanya ditutup rapat, ya. Seolah-olah ya dia ingin mengunci diri, ingin mengurung diri dari publik, dari sosial, dari kehidupan sosial yang normal. Kemudian juga tertawa dan bernyanyi itu tidak terkendali, artinya adalah sering tertawa bahkan tanpa sebab atau mudah tertawa karena stimulus kecil.
kemudian bernyanyi yang tidak beraturan, artinya adalah bernyanyi terus tanpa mungkin seolah-olah dia itu tidak habis-habis energinya, bahkan sampai kehabisan suara, tapi dia masih ingin bernyanyi saja. Kemudian perilaku yang kasar, baik dari fisik, kemudian atau dari ucapan. Nah, ngomongnya itu kasar, nadanya tinggi, omongannya kasar, kemudian juga bisa, kalau dari segi fisik nanti bisa sampai memukul, agresif, tindakan agresif, kemudian bisa mendorong orang yang ada di dekatnya, bahkan bisa sampai melukai. Kemudian ada kecenderungan untuk melepas pakaian, ya, ada kecenderungan untuk suka dia mencopot atau melucuti pakaiannya, seperti itu. Nah, ini pada gejala yang sudah parah. Kalau dalam istilah yang lebih modern dalam ilmu psikologi, ini disebut sebagai perilaku maniak. Perilaku maniak yaitu seperti gejala yang sudah disebutkan tadi, itu adalah perilaku maniak. Biasanya terjadi itu dengan pasangannya, yaitu maniak depresif, itu gejala bipolar, tapi kita fokus ke yang maniaknya, perilaku yang maniak saja. Itu adalah seperti gejala yang sudah disebutkan tadi. Kemudian ini kan pada kondisi yang parah, tapi kan dalam kondisi yang kurang parah, yang biasa-biasa saja, yang kurang parah, ini seperti yang akan muncul ya seperti gejala-gejala yang lebih ringan dari gejala yang sudah disebutkan tadi. Misal seperti kecemasan, kemudian hiperaktivitas. Nah, kemudian kekacauan mental. Dalam kondisi yang kurang parah, api atau api dahak yang ada di lambung ini bisa menimbulkan kita itu was-was, cemas, kemudian hiperaktivitas, kita itu banyak aktivitas, tidak mau berhenti, seolah-olah energi itu nggak habis-habis, seperti itu. Kemudian kekacauan mental, dari mentalnya itu kacau, ya moodnya itu kacau, kadang jadi stres, ya, kadang bahagia yang berlebihan, kadang sedih, kadang kemudian timbul pikiran-pikiran atau halusinasi, ya seperti itu. Nah, ini terkait api dan api dahak pada lambung yang bisa mempengaruhi dari sisi psikologis. Ini adalah catatan yang pertama. Kemudian catatan yang kedua, kita hapus terlebih dahulu supaya tidak terlalu penuh dan bisa lebih jelas lagi. Nah, catatan yang kedua adalah berkaitan dengan mimpi. Jadi mimpi-mimpi yang berkaitan atau menggambarkan kondisi lambung, yaitu adalah ketika lambung atau perut ini dalam kondisi kurang atau dalam kondisi yang lemah, seseorang itu akan bermimpi ada makanan besar. Nah, jadi ketika seseorang ini lambungnya itu lemah atau kurang, ya, itu seseorang itu akan bermimpi mempunyai makanan yang berukuran besar, tidak seperti sewajarnya. Misal memiliki buah jeruk yang seharusnya adalah sekepal, tetapi malah besarnya itu bisa sampai berdiameter sampai 1 meter. Nah, padahal itu adalah jeruk. Nah, kemudian misal seperti pisang yang mungkin bisa sebesar guling. Nah, itu kan mimpi-mimpi seperti itu yang memiliki makanan yang berukuran besar. Ayam panggang
besarnya serumah ya, atau misal juga nasi yang kemudian memenuhi rumah ya, seperti itu. Jadi intinya adalah makanan yang berukuran besar ini akan masuk ke dalam mimpi atau terjadi di dalam mimpi. Objek-objek tersebut, makanan yang berukuran besar itu ketika lambung atau perut itu kondisinya sedang kurang energinya atau sedang lemah. Nah, ini dua catatan mengenai organ lambung di dalam TCM. Kita cukupkan dan kita lanjutkan pada video yang berikutnya.